Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga kurang waspada saat menyalip, pemotor berboncengan menabrak truk parkir di Pasuruan, 1 orang meninggal. Pria pecatan Polri yang membegal pelajar di Trenggalek diringkus polisi di Jakarta. Atap kelas ambruk, siswa SD Negeri 2 Jati Greges Nganjuk terpaksa belajar di tenda dan musola. Seorang pengendara motor tewas akibat menabrak bagian belakang sebuah truk yang tengah parkir di tepi Jalan Pantura Pasuruan. Kecelakaan terjadi diduga akibat kelalaian pengemudi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan lantaran kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan rambu lalu lintas. Laka sepeda nabrak truk parkir kelihatannya. Jasad seorang pengendara motor tergeletak tepat di kolong bagian belakang sebuah truk double yang sedang parkir di jalur Pantura Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin pagi. Dibantu sejumlah warga, jasad korban dievakuasi bersama seorang lagi korban yang terluka menuju Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gasum Porong, Sidoarjo. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP sementara, Agus dan Miss Giono melaju dari arah timur atau Pasuruan menuju Gempol. Saat tiba di lokasi kecelakaan, Agus Haryono, pengemudi motor, bermaksud mendahului kendaraan di depannya melalui lajur kiri. Namun pengemudi motor tak menyadari jika di tepi jalan terdapat sebuah truk yang tengah parkir, hingga motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk. Agus Haryono tewas di lokasi karena terluka parah. Sementara Miss Giono yang diboncengnya terlempar ke sisi kiri dan terluka ringan. Tepatnya di Desa Legok, Kecamatan Gempol, telah terjadi laka lantas sebuah sepeda motor Beat menabrak truk Hino karena kurang hati-hatinya pengemudi Beat sehingga menabrak kendaraan Hino yang berada parkir di sebelah kiri. Akibat kejadian, pengemudi sepeda motor Beat mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong. Peristiwa kecelakaan maut ini kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan. Polisi memeriksa beberapa saksi termasuk pengemudi truk. Dan Diari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang selama ini kerap menyasar motor yang diparkir petani di pinggir sawah diringkus polisi di Jember. Salah satu pelaku ditangkap saat baru saja mengganti plat nomor kendaraan curian untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Seorang pencuri motor, Kusnadi Pitono, dibekuk petugas unit reskrim Polsek Ambulu di pinggir jalan desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember. Meski sempat berontak, pria berusia 40 tahun ini akhirnya tak berkutik. Pelaku digelandang polisi saat baru saja mengganti plat nomor motor yang dicurinya beberapa hari lalu. Dari hasil pengembangan penyelidikan, Kusnadi ternyata tidak beraksi sendiri. Ia mengajak serta rekannya Arif Sugiono yang kemudian juga diringkus polisi. Pelaku beraksi dengan menyasar motor petani yang diparkir di pinggir jalan dan ditinggalkan pemiliknya beraktivitas di tengah sawah. Kedua pelaku tersebut memang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik petani yang diparkir di pinggir sawah, sehingga pada waktu mengetahui ada sasaran sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah, akhirnya pelaku mengambil kendaraan tersebut, kemudian dikuasai dan dibawa kabur oleh para pelaku. Dari kedua pelaku, polisi menyita 2 unit motor yang terdiri dari motor hasil curian serta motor sarana untuk melakukan kejahatan. Hingga kini kedua pelaku masih terus dalam pemeriksaan dan terancam dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.
Seorang pecatan polisi dibekuk petugas Satreskrim Polres Trenggalek karena membegal seorang pelajar. Pelaku ditangkap di Jakarta setelah kabur membawa motor korban. Pelaku bernama Egy Prianto, 37 tahun, asal Banyuwangi. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ternyata mantan anggota Polda Maluku yang dipecat pada 2023. Egy membegal seorang pelajar berinisial SPR saat korban pulang sekolah di Jalan Raya Dongko pada awal Oktober 2025. Modusnya pelaku yang mengaku anggota polisi memberhentikan korban. Tanpa alasan jelas, pelaku merampas telepon dan motor korban secara paksa. Setelah itu pelaku kabur meninggalkan motor miliknya di lokasi kejadian. Keluarga korban segera melaporkan pembegalan itu ke Polres Trenggalek. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Tim Satreskrim Polres Trenggalek akhirnya berhasil menangkap Egy di rumah kontrakannya di Jakarta, sekaligus menyita barang bukti motor korban. Dalam pemeriksaan, Egy mengaku nekat membegal karena desakan ekonomi. Ia juga membenarkan telah dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Tersangka mengambil handphone milik korban yang ditaruh di dashboard korban. Kemudian korban berusaha mencegah hingga terjadi tarik-menarik dengan tersangka, namun korban kalah tenaga. Kemudian tersangka mencabut kunci sepeda motor secara paksa sambil mendorong korban untuk turun dari sepeda motornya. Kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor dan handphone milik korban ke arah barat. Pelaku kini mendekam di rutan Polres Trenggalek dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Trenggalek. Pasca ambruknya gedung sekolah di Nganjuk, belasan siswa SD negeri di Nganjuk terpaksa belajar di tenda darurat dan musola. Kondisi tenda yang panas dan sedikit pengap diakui siswa membuat tidak nyaman saat proses belajar mengajar. Kondisi ini terjadi di SD Negeri Jati Greges 2 di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dari total 48 siswa yang ada di sekolah ini, 16 siswa dari kelas 2 dan 4 belajar di tenda yang disediakan BPBD Nganjuk. 8 siswa dari kelas 5 dan 6 belajar di musola. Sementara sisanya siswa dari kelas 1 dan 3 tetap belajar di gedung sekolah. Beberapa siswa yang belajar di tenda mengaku sulit fokus karena cuaca panas dan pengap saat siang hari, ditambah suara bising dari lingkungan sekitar. Nyaman di kelas karena panas. Oh, di sini panas, Dik ya. Dik, harapannya supaya bagaimana kelas yang rusak itu, Dik? Segera diperbaiki, bisa belajar di kelas lagi. Ya, Dik. Menyikapi keluhan para siswa yang belajar di tenda, pihak sekolah akan mengupayakan penambahan kipas angin dan perlengkapan lain untuk membuat proses belajar lebih nyaman. Karena ini darurat, jadi sebisanya kita pembelajaran tetap dilanjut dan masih berjalan. Untuk nanti efek dari pembelajaran yang kurang nyaman dan kurang enak bagi siswa nanti diupayakan. Entah itu nanti kita usahakan kipas angin atau bagaimana kita usahakan. Para siswa terpaksa belajar di tenda dan musola setelah atap ruang kelas 4 ambruk pada Jumat pekan lalu. Tak hanya di kelas 4, atap ruang kelas 5 dan 6 yang menjadi satu gedung, kondisinya juga mengkhawatirkan sehingga kelas dikosongkan. Hingga kini perbaikan gedung sekolah belum dimulai. Para guru dan siswa hanya bisa bertahan sambil berharap perbaikan kelas mereka segera dilakukan. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Nganjuk. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Senin siang melakukan audit struktur bangunan pondok pesantren di Surabaya dengan menggandeng ahli bangunan ITS. Eri menyatakan seluruh pondok pesantren di Surabaya yang terdaftar di Kementerian Agama telah memegang IMB. Meski demikian, tetap perlu diaudit untuk memastikan keamanan bangunan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama ahli bangunan ITS melakukan audit struktur bangunan di Kompleks Pondok Pesantren kawasan Sido Sermo, Surabaya. Salah satunya di Pesantren Hikmatun Najiyah. Audit struktur bangunan dilakukan untuk memastikan keamanan bangunan bagi santri. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh pondok pesantren di Surabaya yang terdaftar di Kementerian Agama telah memiliki IMB, namun sudah lama. Oleh karena itu harus dipastikan kembali keamanan struktur bangunan serta apakah ada perubahan bangunan. Eri Cahyadi menyebut di Surabaya terdapat 1.100 pondok pesantren. Dari jumlah tersebut baru 15 pondok pesantren yang telah diaudit struktur bangunannya dan dinilai dalam kategori aman. Ini kita melihat seluruh pondok yang ada di Surabaya. Kita pecah ya tim ini. Ada yang ada di Ndresmo, ada yang di titik-titik lainnya. Jadi di Ndresmo ini kan semuanya pondok. Jadi lek wayah ngaji, Ndresbiyen ngaji nang kene iki. Meskipun dia beli di sini bentuknya rumah, tapi nggone ngaji. Maka di sini tuh pondok gitu, kawasan pondok. Maka di sinilah yang kita lihat dulu kondisi bangunan-bangunannya. Karena di sini juga ada, di samping pondok juga ada sekolahnya. Sekolah yang dibangun oleh yayasan pondok. Jadi kami ingin memastikan bahwa struktur yang ada di sini aman. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, jika pesantren dinilai aman dan sesuai, Pemkot Surabaya akan membantu pengurusan IMB sesuai kondisi terkini. Sementara jika ditemukan pesantren yang bangunannya tidak memenuhi standar, Pemkot Surabaya siap memberikan bantuan untuk penguatan struktur bangunan menggunakan skema biaya dari anggaran APBD atau dari dana wakaf. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.